Nah, kalau dulu kan Pasar Terapung Banjarmasin itu terkenalnya di sini. Nah, ini masih tinggal tulisannya aja lagi Pasar Terapung di sini. Nah, kita lihat tulisannya lah. Tulisan Pasar Terapung aja yang tersisa. Nah, ini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pulang lawan ulun Pak Kacil Didin. Apa kabar pian? Pula memarina ondang sanak berataan. Mudah-mudahan sehat walafiat lah. Nah lagi garing, mudah-mudahan akan lakas wigas, lakas ampih, lakas sembuh. Nang lagi begawi, bedagang, berusaha, bahuma mau ojek apapun aktivitas pian, mudah-mudahan rezekin aja beratan, rezekin berkah dan berlimpah. Nah, kapan kita belalah hari ini? Nah, kita belalah hari ini bakayu sepeda pulang lah. Bakayu sepeda kita mengitari Kampung Alalak. Nah, Kampung Alalak ini termasuk kampung tua di Banjarmasin. Kampung Alalak ini bersebelahan Kampung Koen, di mana Kampung Koen itu bahari wilayah kerajaan Banjar. Nah, jadi Kampung Alalak ini paparakan. Lah, umpat terus video Pak Kacil Didin sampai tuntung. Jangan kejipan lah. Pak Kacil Didin, balalah terus. Nah. Start tadi dari muka makam Sultan Suryansah. Nah, muka makam Raja Banjar yang pertama. Nah, kita menyisiri Kampung Alalak. Nah, jadi ada apa jadi Kampung Alalak ini? Kayak apa aja kondisinya? Nah, umpat terus video Pak Kacil Didin lah. Nah, yang belum subscribe, like, comment, dan share video Pak Kacil Didin dibantu dulu, dibantu. Di subscribe dulu lah, di like, di komen, di share. Nah, video-videonya nyalakan lonceng notifikasinya bila berbunyi ting. Nah, ya kan. Nah, kita belalah lah. Nah, ini kita belalah ini sampai ke mana tahu, tapi jalan ini tembusnya di samping di higanya Rumah Sakit Ansari Soleh. Nah, persis di bawah jembatan Basir, jembatan Alalak. Tapi hari ini kita bersepedaan, bila sawat sampai sana, bila ada kita di daerah sini aja. Nah, Kampung Alalak ini terkenal dengan industri kayu olahan. Jadi dari bahari bagian kampung sini ini banyak ngolah kayu. Nah, kayu bansau, kalau di orang sini menyambat bansau. Jadi kayu gelondongan, kayu lok itu ditatak, dibulah menjadi balok-balok, papan. Nah, ini karena Kampung Alalak di sebelah kirinya ini persis Sungai Barito. Nah, awan Sungai Alalak kan di perah sananya. Nah, jadi banyak kayu-kayu, industri kayu di sini. Nah, ini sebelah kiri kita ini feri menuju Tamban. Feri menuju Tamban. Tembusnya itu di Jelapat. Nah, sekarang Mbak Feri ke situ tuh harganya 11.000. Nah, tembus ke Tamban, ke Jelapat, atau ada juga yang menyambat Sidoarjo. Pak Subarjo, Sidoarjo ya. Yang menyambat Subarjo ada juga, Jelapat ada juga. Nah, tapi sama aja. Nah, kalau nggak ada gapura ini dulu di sini Pasar Terapung. Nah, tapi Pasar Terapung kada aktif lagi. Nah, bakas-bakas saja lagi Pasar Terapung. Nah, kita melihat tuh Sumat, melihat bakas Pasar Terapung. Nah, ini bubuhannya main bola di sini. Bagian Messi lawan Ronaldo main bola ya. Messi Ronaldo. Nah,
Nah, nah ini dulunya sini pasar terapung, tapi karena hari ini kada pasar terapung di sini. Paling kalau subuh itu paling ada beberapa pedagang aja lagi yang beraktivitas di sini. Nah, kalau dulu kan pasar terapung Banjarmasin itu terkenalnya di sini. Nah, kalau sekarang pasar terapung itu ada di Lok Baintan lawan di apa namanya, Sering Menara Pandang ya. Nah, Sabtu dan Minggu. Nah, kalau ini bakas-bakasnya lagi. Nah, dulu di sini pasar terapung. Sudah sekitar mulai tahun 2000-an pasar terapung ini sudah kada rame lagi di sini dah. Nah, tahun 2010-an itu sudah hampir kada ada lagi sudah. Nah, pasar terapung. Nah, ini bubuhannya aja lagi. Makanannya di sini. Nah, makan-makan. Makan seblak nggak. Nah, ini masih tinggal tulisannya aja lagi pasar terapung di sini. Nah, kita lihat tulisannya lah. Nah, tulisan pasar terapung aja yang tersisa. Nah, ini. Nah, ini pemandangan sore Sungai Barito. Wah, jadi kalau bobohan pian hendak pindah santai di sini kah aja di pasar pasar terapung ini bisa duduk. Nah, ada kedudukan. Nah, di sini ada juga pol air. Nah, aman aja artinya ada bobohan pol air di sini. Nah, kantor pos polisi pol air. Nah, jadi kalau hendak duduk santai di sini kawa melihat orang mengunjung, melihat orang beraktivitas nanti. Nah, ini ada hendak minta video aja. Nah itu. Nah, video supan-supan gitu. Ini di YouTube kena. Apa nama YouTube-nya, Bang? Subscribe dulu, Pak Kacil Dian, lihat dulu. Kada ada YouTube. Kada mungkin kada ada YouTube, bukan. Cari anu aja dulu kayak WA anu. Melihat orang menggawi tanggoy. Nah, tanggoy ini adalah tutup kepala khas orang Kalimantan biasanya. Kalau di Jawa biasanya camping. Nah, ngarannya camping. Kalau di Jawa agak luncup. Kalau di Banjar di Kalimantan ini biasanya tanggoy. Nah, ini tanggoy. Ini terbuat dari apa? Daun apa nih ya? Daun nipah. Nah, daun nipah tuh rumbia lah. Lain lah. Ini daun nipah lah. Oh iya. Nah, ini apa? Ini pian ini maulah gasan maulah ada nama nukari kan atau kayak apa kan? Oh. Bakalnya kayak ini aja. Oh, pian sampai mulah bakal sampai di lah. Jadi pinggirnya lain lagi. Lain juga kan kalau meminta apa pulang, lain pulang jauhiannya. Oh. Biasanya apa ngarannya berapaan nih? Ini kami ini dijual 2000-an ya. 2000-an sebuting tanggoy nang belum situ telah nang jadi. Kamu sudah jadi itu 10.000 kah? Tanggoynya. Saya pakai itu. Kopi dalamnya apanya? Nah, di sehari ini pen kau menggawi berapa buting toh? Amunnya sudah nang karingnya 50 ke sungai, tagamunnya belum karingnya nambah deh sama kayaknya nah. Kamu sudah anu kayak itu aja belihan aja 50. 50 buting sehari lah. Tagam ini lambat Bang masih mana pucuk basah lah. Oh, jadi dijamur dulu lah nang itu lah. Ini dijamur saja. Bila hari hujan ya lah. Ini mana basahnya? Oh, ini yang basahnya lah. Oh, jadi ini daunnya nah. Nah, ini daunnya hanya dijamur, hanya diulah nang kayak ini di putar-putar kayak inilah. Nah, jadi sehari kau pian mulai sekitar 50 buting lah. Namun sudah karing sudah nang anu menembakkan tambat kalian. Iya. Seminggu tuh kuliah aja Bang 100 biji kah, Kira? Dengan harga 2000-an lah sebuting lah. Nah, ini tanggoynya lah. Nah, ini tanggoy nang setengah jadi lah hitungannya tanggoynya nek. Nah. Kalau nama jadiakan ini di mana? Oh, pian. Di Kuin tuh dari Kuin. Oh, di kampung tanggoy yang di gang itu kah? Oh, iya. Dari sini anunya nih. Oh, iya. Nah, ini. Itu kalau bisa
bisa bawa bakal. Oh, ini artinya ngarannya bakalnya di sinilah. Nang di Kuwait itu penyelesaiannya. Kaya na. Eh. Banyak lagi kalau Mm. Mana kayak latung apa. Dengan harga Rp2.000 per tanggul ya. Aja, terima kasih lah. Yuk, nah ini bahannya yang dijamur tadi dulu. Nah, sebelum diolah kan bahannya dijamur dulu. Nah, ini. Kita lanjut perjalanan mengitari suasana Kampung Lalak di sore hari. Nah, jadi kembali. Nah, Kampung Lalak ini sebagai salah satu kampung industri kayu. Nah, jadi kita mulai bahari mengenal Kampung Lalak ini sebagai kampung industri kayu, olahan kayu. Nah, ini ada kekawanan yang baju Indonesia nah. Mantap nah. Nah. Karena kita coba ke pinggir sungai melihat. Nah, sini ada Gang Barito Putra ngarannya. Nah, gangnya banyak di Kampung Lalak deh. Nah, ini ada gang keluarga. Kita lihat ke Kampung Lalak. Nah, kita melihat kayu-kayu lok. Nah, di sini. Nah, jadi karena ini sudah terlalu sore, nah, jadi rata-rata industri yang mengolah kayu sudah artinya tuntung begawi dulu. Nah, istirahat. Nah, ini usaha-usaha kayu. Nah, ini kayu-kayu lokpon yang hendak diproses kena. Nah, jadi dari kayu-kayu inilah orang mau ulah Nah, ini usaha-usaha kayu di sini. Nah, itu penggeragajiannya someanya lah. Nah, someanya. Karena tadi karena tadi sudah kita nih kesorean datang ke sini. Nah, orang ampihannya begawi bubuhannya. Nah, itu ya juga. Nah, di sepanjang Lalak ini orang ulah kayu aja. Nah, tapi karena kita sudah terlalu sore tadi, lalu kada kau melihat bubuhannya begawian. Kada apa-apa kita melihat kayu-kayu lok aja. Nah, ini kayu-kayu lok yang hendak dijadikan kena papan, hendak dijadikan balok. Nah, ini kayunya. Nah, bahari Pak Kacidin tiap hari memainan di atas kayu kayak dipeng. Nah, bahari. Nah, ini sudah tapi ada lagi kayunya. Nah, lalu ada lagi. Nah, jadi nah, paling ada orang unjun menangkap iwak lagi sore gini. Sudah kada ada lagi dah yang begawian. Itu apa nih? Apa undang lah? Apa? Yuk apa? Bahadur iwaknya. Dikira tadi munjuk undang. Umpannya kah? Nah, ini kita berada di pinggir Sungai Barito di atas kayu-kayu lokpon. Nah, kayu-kayu inilah nang kena hendak ditatak nang itu nah. Nah, lah. Nah. Jadi ya kah? Nah, jadi kayu-kayu inilah yang kena ditatak menjadi papan tadi, menjadikan balok-balok. Nah, jadi industri kayu di sini pun kada hanya memenuhi kebutuhan di Banjarmasin, tetapi juga ke luar Kalimantan Selatan, khususnya ke Jawa Timur, ke Surabaya banyak dikirim kayu-kayu dari sini. Nah, jadi ini.
kalau sore ini ya ini tadilah. Nah, ada bubuhan ini munjon di sini. Nah, ini ada yang munjon di sini. Nah, di situ ada yang munjon juga. Nah, di situ ada yang munjon gitu. Nah, inilah industri kayu di Kampung Alalak, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Nah, jadi kalau kawan-kawan yang berada di Pulau Jawa mungkin kada pernah merasakan bermain di atas ini, di atas kayu-kayu seperti ini. Tapi kalau kami di Kalimantan ya terbiasa sudah. Nah, bermain di atas ini, apalagi di era tahun 90-an ke bawah. Loncat-loncat, lompat-lompat di atas ini. Nah, itu hal biasa lah. Nah, bagi kami ini ukuran kayunya, kalau dulu ukuran kayu nah, ini yang cukup besar ini biasa. Hari ini ngalih mana sudah mencari ukuran kayu yang diameter mungkin hampir 1 meter nih. Nah, diameternya hampir 1 meter. Sudah ngalih mana mencari. Kalau bahari biasa mana ini dah banyak kalau dulu. Nah, sekarang kan tapi ada lagi lah. Nah, oke, nah ini kita sampai sini untuk melihat kayu lokbon. Nah, tadi di situ ada industri. Nah, ini industri perkayuannya. Jadi kalau hendak biasanya pagi sampai sore sekitar jam 4-an. Kita nih hampir jam 5 sudah lewat, jam 5 lewat. Jadi pagi-pagi orang yang hendak melihat orang menggawi kayu di sini lah. Nah, ini. Nah, itu. Kita ini. Mandian, Bang. Mandi dulu, mandi. Nah, ini industri kayunya, pengolahan kayunya. Tapi tadi karena sudah tuntong jamnya. Nah, yang di karung-karung ini adalah gabuk. Jadi gabuk ini pun masih dijual, masih bisa bernilai ekonomis bagi masyarakat. Nah, jadi kada hanya kayu-kayu balok-balok nang kayak ini yang bernilai ekonomis, tetapi gabuk itu juga bisa dijual. Nah, gabuk itu bisa dijual gasan berbagai keperluan lah. Nah, kalau sudah jadi kayunya nang kayak ini. Nah, ini kan tahu apakah kayu meranti, kayu apa, nah apakah ini kan tapi mengerti masalah kayu ini lagi. Bahari mengerti, wah ini kan tahu lagi dah. Nah, tapi rata-rata di sini kayu mungkin galam bisa ditatak bubuhannya juga karena bahan baku kayu ini sudah mulai berkurang. Jadi galam, kayu, bahkan kayu nyiur, pohon nyiur pun ditatak. Nah, jadi ada lagi berpilih kayunya. Nah, ini ada kayunya. Nah, ini industrinya lah. Nah, ini. Jadi kita melihat industri kayu. Nah, ini kayu-kayu bekas ini pun sebagian masih dijual untuk biasanya perumahan, mengambil gasan di halaman, menembok halaman kaji orang tok. Nah, jadi kayu-kayu ini biasanya diambil. Nah, ini di Kampung Alalak, Banjarmasin Utara. Kembali kita menyusuri Kampung Alalak. Nah, jadi ini suasana sore tadi. Nah, di Kampung Alalak, Kota Banjarmasin. Sekali lagi Kampung Alalak ini menjadi kampung ya termasuk kampung tuha di Banjarmasin. Jadi kampung ini bisa menjadi disambat ya menjadi saksi peradaban Kota Banjarmasin juga lah. Nah, jumlah penduduk di kampung ini banyak benar. Nah, di Alalak ini. Dan rata-rata orang Banjar lah. Nah, artinya orang Banjar
Kuala. Nah, orang Banjar Kuala rata-rata berada di Kampung Alalak ini. Nah, jadi ibaratnya kalau di Jakarta tuh orang Betawi lah di mana gitu, di kampung mana atau kumpulan, nah di orang Banjar di Alalak ini atau kumpulan. Nah, ini kayu yang sudah dijadi dijual. Nah, ini. Nah, ada sebagian di sebelah sana kayaknya lebih banyak yang kayu-kayu yang sudah jadi dijual. Nah, bubuan pian yang pernah berjalanan, pernah lewat atau pernah nukar kayu di Alalak. Nah, kisahkan lah apa pengalaman pian berjalanan di Kampung Alalak nih. Nah kalau kisah yang lain kisahkan ya apa nang ada. Walaupun tak kecil din tahu jadi kisah yang lain di sini, tapi kita kan bisa dikisahkan di sini lah. Nah di sini ada nangarannya Kampung Wajah. Nah sini ada namanya Kampung Dua Wajah. Nah, Sungai Jeruju. Nah ini Kampung Dua Wajah Sungai Jeruju. Nah ini Kampung Dua Wajah Sungai Jeruju. Nah ini kampungnya. Tapi karena kita akan explore bahasa, kita hari ini jalan-jalan di Alalak aja dulu lah. Nah ini kampung ini unik kampungnya nih. Jadi di muka belakang itu sama. Nah ini Kampung Dua Wajah. Nah tapi ini kita ekspor bahasa lah. Nah ini ada kawan tadi Pak Haji. Ya. Lanjut kita. Nah. Jadi bagi pian yang pernah berdiam di Banjar pasti tahu Alalak. Ya, kadang mungkin jangan mengaku pernah berdiam di Banjar kalau kada tahu Alalak. Ini Pang Alalak. Nah, jadi kita tadi start dari muka makam Sultan Suryansah sampai ke sini sudah. Nah ini tadi kumpukan gabok. Nah tadi gaboknya bisa dijual. Nah ini biasanya orang gasan bakawinan perlu juga gabok nih, atau gasan di muka rumah juga halaman di muka rumah. Nah itu gabok bisa dijual. Nah ini ada kayu juga di sini. Nah ini orang menjual kayu. Jadi Kampung Alalak ini terbagi dua, ada Alalak Tengah, ada Alalak Selatan. Nah yang banyak industri bolahan kayu ini di dua kecamatan, dua kelurahan ini. Jadi Alalak Tengah dan Alalak Selatan yang banyak. Nah ini saya lagi angkut kayu. Nah angkut kayu. Karena sore ya, tapi banyak lagi aktivitasnya. Kalau pagi sampai siang nih banyak aktivitas orang transaksi berjualan kayu di sini. Nah tapi karena kita sore selajur santai berjalanan ya, kada terlalu banyak. Nah di kanan kita ini. Nah di kanan kita ini ada orang menjual kayu juga. Nah kayu lah. Kita judulnya hari ini bersepedaan ke Kampung Alalak aja. Supaya lebih santai bersepedaan kita. Nah nih lepan kayu. Kanan kiri orang menjual kayu. Nah di kanan di kiri orang menjual kayu. Jadi pastinya kalau nukar kayu di sini lebih murah Bang ketimbang nukar di lain, karena sudah kalau di lain tuh biasanya sudah dari sini juga. Nah, sudah 2 tangan lah dari sini biasanya. Tapi menukar di sini nih artinya banyak Bang. Ada istilahnya ada bisa eceran mungkin nukar. Nah kalau eceran mungkin harganya sama aja. Mungkin ya Pak Haji kan pernah juga nukar kayu di sini. Nih. Nah
ini ada kayu. Nah, ini kayu. Nah, truk ini truk mengangkut kayu, pengangkut kayu juga truk nih. Nah, setiap hari. Ya tadi kayu di sini nih ada hanya untuk keperluan di Banjarmasin dan sekitarnya, tetapi juga ada yang dijual ke Pulau Jawa, khususnya ke Jawa Timur. Biasanya bubahnya mengirim ke Surabaya. Nah, ini ada papan yang dijual. Nah, papan. Nah, ini papan. Nah, di sini membawa kayu, nukar kayu kalau tadi sini tuh nah. Nah, itu cara orang membawa kayu di sini. Kalau pakai sepeda motor. Nah. Bahkan kayu bapangkeh ada jadi jual orang nah. Nah, kayu bapangkeh. Nah, kayu bapangkeh itu apa? Nah, ada kan yang tahu kayu bapangkeh. Kalau dulu sebelum adanya kompor gas, kompor minyak, nah kayu bapangkeh. Tepang orang gasan gasan bemasak. Nah, wah ini sudah ada kompor gas, jadi jarang dah kayu bapangkeh dipakai. Nah, ini untuk furniture kayaknya dah. Nah, untuk furniture. Nah, ini kayu juga. Nah, kayu. Nah, kayu juga. Nah, kayu di sini. Nah, tuh kayu. Nah, ini ada beberapa rumah yang masih menggunakan apa juga untuk model lawas di sini. Nah, model era tahun 80-an, tahun 70-an masih ada rumah di sini. Nah, dia lalak deh. Nah, jadi ada mengiau Pak Kacil tadi jar. Nah, ya kah? Nah, kawanan tuh. Nah, ini apa nih? Nah, selamatkan marwah. Nah, ini apa? Nah, ini. Nah, jual kayu. Nah, ada tulisannya sudah. Nah, tulisannya jual kayu. Nah, itu hubungi. Nah, jadi karena namanya di sini kampung pengolahan kayu, kanan kiri dan sepanjang jalan ini adalah kayu. Nah. Tuh. Jadi ini kayu juga. Nah, kayu. Nah, kanan kiri kayu kita. Nah, industri pengolahan kayu. Nah, sini mangkut kayu. Nah, kita bersepeda inilah hari ini sampai aja. Ada sampai ke Higa Rumah Sakit Ansari Saleh. Kalau sampai ke situ pertama waktunya, nah sudah jam berapa nih? Jam 17.47, hampir jam 6 sudah. Yalah, ini yang kedua Pak Haji Lucut juga bersepeda. Nah, jadi kita sampai muka apa namanya nih? Masjid Kanas. Nah, di sini ada Masjid Kanas. Nah, jadi dulu terkenal juga di Kaalalak ini ada namanya Masjid Kanas. Nah, kita sampai situ aja. Lah, sampai muka Masjid Kanas. Kita akhiri video ini lah. Nah, sini ada peri. Jadi di sini beberapa ada peri. Gasan menyeberang ke Pulau Sewangi, Pulau apa deh? Nah, ini sampai di sini. Nah, ini Masjid Kanas nih. Nah, ini Masjid Kanas. Orang biasa sini menyambat Masjid Kanas. Nah, kenapa Masjid Kanas? Karena di atasnya itu ada kanas. Nah, kita lihatilah. Di atasnya ada kanas. Nah, atau dari atas itu ada kanas. Jadi orang biasa menyambat Masjid Kanas. Nah, di situ pun ada tulisannya. Nah, Masjid Jami Tufakur Rogibin Kanas. Nah,
gitu. Nah ini masjidnya. Jadi kalau ada nang kada tahu lagi Masjid Kanas di orangnya, ini bang Masjid Kanas. Nah, yang ada di Alalak, Banjarmasin Utara. Nah, kada hanya tugu nang di atasnya itu aja ada Kanas, tapi juga di tiang bendera Kanas. Ada beberapa ornamen-ornamen Kanas di sini. Nah, kita kada tahu juga bang sejarahnya kenapa disabot, artinya kenapa diandaki Kanas di situ kada tahu. Tapi yang mulai bahari orang menyambat di sini Masjid Kanas. Nah, dibangun sekitar tahun 1988. Nah, tahun 1988 dari tanggal Januari sampai Februari 1998 ini dari bubuhan TNI Manungga masuk desa. Nah, ada bahari di sini. Nah, tahun 80-an di sini kada serame ini. Masjid ini mau jadi masjid yang fenomena mungkin kalau di tahun itu, ya kah? Sehingga di Banjar pun orang kenangin di sini Masjid Kanas. Oke. Nah, kira-kira sampai di sini dulu lah video Pak Kacil Didin hari ini. Kita berjalanan ke Alalak. Nah, melihat industri pengolahan kayu, lawan melihat tadi arwah Pasar Terapung. Kenapa arwah Pasar Terapung? Karena Pasar Terapung di Alalak ini sudah mati. Nah, sudah beberapa puluhan tahun sudah mati lagi. Nah, jadi kita tadi melihat juga kayak apa kondisi Pasar Terapung Alalak yang dulunya menjadi ikon kota Banjarmasin, yang dulunya ada orang mengolah video RCTI oke di situ. Nah, sekarang kada berfungsi lagi. Mungkin kalau kita subuh ke situ hanya bisa dihitungi lagi pedagang yang berjualan di situ. Nah, kada serami dulu. Sampai di sini dulu Pak Kacil Didin maulahkan video Alalak. Terima kasih yang sudah menjanaki video ini sampai tuntung sampai habis. Nah, terima kasih yang sudah mensubscribe, like, menkomen, men-share video-video Pak Kacil Didin lah. Nah, mudah-mudahan kita sehatan aja beratan, mudah-mudahan kita berezekin aja beratan. Pak Kacil Didin akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kacil Didin balalah terus. Oh, hati-hati. Oh. Begamat. Kawa juga ya. Kan bisa jumping ya. Takutnya tadi. Bujuran nggak bisa jumping. Bahaya pang. Orang harus bisa jumping sepeda tuh. Ini nah yang bisa jumping. Mana mentes bang, melihat dulu kayak apa jumping. Wah, ini mantap jumping nah.